banget ya. Kalau mau dihafal nggak bisa sih ya, karena teksnya panjang. Cuman intinya dalam posisi kita bekerja, kita nggak harus nggak boleh lupa bahwa kita bekerja itu di tempat orang atau pengusaha, dan pengusaha itu memang butuh keuntungan, dan kita sendiri butuh kesejahteraan. Di saat ada ketimpangan antara karyawan atau buruh dengan pengusaha, itu saya akan berusaha untuk memperjuangkan. Contohnya kalau sekarang ya, dalam arti saya merasa ada indikasi perusahaan diubah dengan skala gaji atau upah murah. Itu saya kurang setuju, karena standar kita dengan resiko tinggi, lalu radiasi segala macam, dan ntar itu tua, kita nggak akan bisa merasakan seperti ini, dan jaminan belum tentu juga akan selamanya kita dapat. Ya, harapannya teman atau buruh sejahtera dulu dengan posisi atau perjanjian dengan pengusaha itu sendiri dengan nilai kesepakatan. Program unggulan kita ngomongnya di garis besarnya aja ya, jadi nggak detail. Artinya memang melanjutkan kepengurusan yang sebelumnya, bahwa untuk bersama kita memang bersama-sama nggak bisa berjalan sendiri-sendiri ya, terutama untuk yang keterkaitan sama karyawan dan sebagainya. Tapi pada intinya ya kita pengen membangun bagaimana hubungan industrial ini yang tadi saya bilang saling membutuhkan. Terus yang kedua itu bahwa kita meningkatkan value dari karyawan, terutama pengurus serikat nih, bahwa untuk meningkatkan value pengurus serikat agar menjadi serikat pekerja yang memang bisa diandalkan, ya katakanlah profesional, naik kelas juga dari yang sekarang. Umumnya sih seperti itu kita ngomong kalau dari organisasi. Oke. Ya, secara detailnya memang kita nggak bisa ini sendiri ya, balik lagi ke fungsi dari serikat pekerja, tapi kita akan tetap mendorong bersama-sama dengan pengusaha dalam hal ini untuk membentuk atau membuat program-program yang terutama untuk jenjang karir nih di kita yang memang banyak aspirasi suara yang tanda kutip, ya mungkin bukan tanda kutip lagi, memang faktanya ini nggak jelas nih karir kita ke depannya mau seperti apa. Nah, pondasinya udah ada dari segi yang fabrikator, yang mungkin kelanjutannya akan segera di mekanik dan seterusnya. Kita pantau terus dan berkomunikasi dengan manajemen, tentunya meningkatkan value teman-teman lah, nggak cuma ngomongin karir, tapi juga bagaimana teman-teman mengelola keuangan dalam hal ini. Kita banyak pakarnya lah di sini, bisa di sharing segala macam. Ya, mungkin dulu ada program Patriapreneur, nanti kita coba ini lagi, angkat lagi sehingga benar-benar memberi manfaat bagi karyawan dan keluarganya. Ya, kemudian kita juga mendorong terus untuk peningkatan terhadap pelayanan kesehatan terhadap karyawan dan keluarganya. Artinya sebenarnya masih berestafet, nyambung dari program-program yang sebelumnya. Cuman kalau dari segi saya pribadi yang saya garis bawahi adalah meningkatkan kompetensi ya dari pengurusnya, terutama ya saya bilang sih naik kelas lah, pengurus serikatnya naik kelas.
ranah site jujur untuk saat ini itu kalau ditanya saya belum paham ya, tapi di saat saya pernah ke sana, kalau tradisi yang di Patria sendiri itu tuh sebenarnya yang ribet tuh kebijakan intern dari divisi masing-masing yang nggak baku gitu loh, nggak berdasarkan aturan-aturan sendiri. Nah itu seringkali merugikan teman-teman gitu loh. Nah itu harus lebih instan teman-teman di site itu informasiin, kita juga intens atau seringkali menyelesaikan atau secepatnya menyelesaikan hal itu, mengingatkan minimal karena juga atasan kita itu juga teman-teman kita juga, jadi bahwa loh ini kalian salah loh karena nggak sesuai aturan, kasihan loh toh ntar itu selamanya kita kerja terus sama dia, kalau di saat kita itu bermusuhan sama dia walaupun anggota nggak bakalan harmonis dan hasilnya pun produktivitas pun nggak bakalan bisa tercapai. Makanya kekeluargaan itu sendiri yang saya utamakan ke depan. Ya mungkin betul selama ini memang agak kurang kesentuh ya di set itu, dan untuk ke depan saya punya rencana seandainya saya misalkan jadi ketua serikat itu, saya ngebentuk dari segi kepengurusannya dulu ya, di situ nanti ada sentralisasi untuk yang ngurusin set. Dalam hal ini ada ketua atau mungkin bisa dikatakan wakil ketua bidang site. Nanti semuanya aspirasi dan informasi itu ngalir ke satu titik itu. Artinya dan memang orangnya ya benar-benar ya, orang yang pengalaman di set dan tahu persis tentang set. Kalau saya sendiri kan nggak paham, dan itu saya rasa bisa menjangkau dan bisa menangkap aspirasi dari teman-teman yang di set. Jadi kalau ini ada salah satu ya di program kerja kami tuh di sini ngomongnya apa, bersama dengan pengusaha yang meningkatkan, salah satunya meningkatkan produktivitas di situ. Sebenarnya hal inovasi dan sebagainya macam itu memang saat ini apa namanya udah berjalan dengan baik ya. Cuman masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Artinya kita kejar di komunikasinya antara manajemen dan tadi apa namanya serikat terutama, sehingga sebenarnya apapun kalau yang disampaikan informasinya itu benar, clear segala macam, saya yakin sih teman-teman di Patria itu udah nggak perlu diragukan lagi kan apa namanya integritasnya, militansinya, mau itu inovasi apa segala macam udah banyak buktinya segala macam. Ya mungkin tadi karena adanya komunikasi yang nggak clear sehingga apa ya, jadi orang tuh ya kalau dibilang sekarang ada yang penting bikin inovasi gitu ya, tanpa mikirin apa namanya ini inovasinya apa bermanfaat buat kita atau tidak, tapi karena ada tekanan atau misalnya permintaan udah yang penting bikin inovasi, dan itu nggak berkelanjutan jarang. Nah itu kita kalau untuk yang inovasi itu akan terus didorong, dan beberapa kalau ngomongin kepengurusan sebelumnya juga udah ngebahas itu, ngedorong seperti itu supaya tadi ya katakanlah misalkan kita ngomong ininya ya, ini bahwa ya ayo dong inovasinya kalau kita dijaga berkesinambungan dan semacamnya, mungkin teman-teman juga akan lebih semangat. Perlu sosialisasi yang lebih ini lagi, lebih intens lagi dari hal seperti itu. Sebenarnya kalau saya pribadi melihat perekrutan karyawan Patria itu sendiri, jujur nggak ada itu karyawan yang di bawah rata-rata. Itu bakat atau apa bisa ditempa itu, yang cuman
pada dasarnya mengapa masalah itu ada atau produktivitas itu nggak jalan atau turun, karena kecemasan atau harapan teman-teman untuk sejahtera yang digaungkan perusahaan itu sendiri belum terlaksana, dan itu udah dirasakan teman-teman yang puluhan tahun, bahkan sampai mau pensiun sendiri itu kecewa. Gimana mau kita itu bisa support perusahaan dengan bagus, sedangkan perusahaan itu sendiri nggak merasakan keluhan teman-teman itu sendiri. Ya itu sebenarnya PR kita atau PR kami sebagai SP ya. Ada problem apa? Takutnya ada kepentingan pribadi dari atasan-atasan kita itu ingin, sehingga perbuatan mereka merusak atau menghancurkan perusahaan ini gitu loh. Saya yakin gitu tuh. Perusahaan ini itu didirikan oleh pendiri-pendirinya, perusahaan ini itu tuh dengan cita-cita yang mulia. Karena apa? Saya melihat dengan sejahtera dengan Patria itu udah bukti bahwa harapan dari pendiri perusahaan Patria itu sendiri itu bagus dan mulia. Tapi mengapa seperti ini? Makanya itu PR dengan banyak komunikasi, dan harapannya itu tuh kita meningkatkan rasa kekeluargaan kita, sehingga memang benar-benar kita keluarga, sehingga di saat ada yang sakit satu ataupun yang menderita satunya itu tuh merasa tergugah dan ingat dan memikirkan mereka. Itu yang saya, maaf kalau terlalu tinggi tapi itu yang saya rasakan. Alangkah bagusnya, sebenarnya perusahaan udah bagus untuk memberi masker, lalu vaksin, lalu vitamin, itu bagus juga. Jadi kalau ada tambahan program SUP ya bagus kali ya, tapi mudah-mudahan udah mulai jalan, jadi pulang udah bagus, sudah istimewa. Ke depan paling enggak itu tuh tracingnya teman-teman yang di bawah ya, biar produksi jalan juga itu lebih giat juga. Kemarin udah bagus, ada swab ya kan, agak rutin, tapi sekarang saya nggak tahu alasannya apa, tapi pasti ada alasan. Dan moga-moga aja alasan itu yang terbaik buat kita semua. Sebenarnya kalau yang saat ini sudah berjalan, jadi kesannya itu saya tuh bukan calon ya, kayak mau pakai SP yang sebelumnya gitu. Komunikasi sama manajemen kita, kasih masukan-masukan bahwa ini teman-teman itu butuh sentuhan-sentuhan dari bapak-bapaknya, karena kita di salah satu, mungkin kalau dianalogikan seorang anak pada saat kecapean, habis belajar atau habis main, pada saat dipeluk ayah ibunya akan tenang dan damai. Itu juga salah satu yang kita minta ya, tanda kutip ya, cuman kondisi seperti ini ya. Tapi banyak sih selain tadi mungkin bentuk perhatian yang lain. Kita mendorong atau mengajak bapak-bapak kita itu tadi memberikan perhatian kayak sentuhan-sentuhan itu terhadap teman-teman di bawah, sehingga ya bapak-bapak manajemen atau kita sebutnya pengusaha bisa merasakan apa yang dirasakan karyawan di bawah, dan karyawan pun bisa merasakan bagaimana kondisi perusahaan saat ini. Jadi saling berempati, saling merasakan, sehingga akan menimbulkan loyalitas yang lebih, sehingga dengan sendirinya produktivitasnya akan mencapai. Karena tuh sekarang
udah nggak dipungkirin lagi. Work from home masih bisa dikerjakan, udah lewat jam kerja pun masih mau mengerjakan dengan ikhlas. Itu salah satu karyawan bisa merasakan apa yang dialami oleh si perusahaan, mungkin perusahaan juga merasakan apa yang dikonsumsi sama teman-teman juga. Jadi ya seperti itulah kira-kira gambarannya ya. Kalau detailnya komunikasi aja yang penting.